Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas A program studi S1 Teknik Geodesi. Saya Azhara Hamidah Kusuma dengan NPM 2115013020 dan rekan saya Apriliana Rizka Dewi dengan NPM 2115013021. Di video ini kami akan menjelaskan tentang definisi sistem basis data, manfaat sistem basis data, kelebihannya, dan kekurangannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung simak aja videonya ya. Mari guys. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari elemen data atau kumpulan data yang saling berhubungan dan memiliki tugas masing-masing untuk mengakses suatu data. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem basis data mempunyai beberapa elemen penting. Yang pertama adalah perangkat lunak atau software, yang kedua perangkat keras atau hardware, lalu yang ketiga berkas basis data atau file, yang keempat prosedur, dan yang terakhir adalah manusia atau brainware. Lalu pembahasan yang ketiga adalah kelebihan dari sistem basis data. Adapun kelebihan dari sistem basis data mencakup tentang yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Lalu yang kedua, pemusatan kontrol data. Yang ketiga, efisiensi ruang penyimpanan. Lalu berikutnya adalah keakuratan. Yang kelima, ketersediaan. Yang keenam, kebebasan data. Dan yang terakhir adalah user view. Pembahasan yang kedua yaitu manfaat sistem basis data. Yang pertama, pengelompokan data dan informasi. Yang kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan. Dan yang terakhir, menjaga kualitas dan data informasi. Pembahasan yang terakhir yaitu kekurangan sistem basis data. Yang pertama, biaya yang jauh lebih mahal. Yang kedua, proses backup cukup memakan waktu. Yang ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan akan terjadi. Dan yang keempat, sistem lebih rumit sehingga memerlukan orang ahli. Lanjut ke pembahasan inti, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengaplikasian sistem basis data melalui aplikasi Microsoft Access. Pada penjelasan langkah-langkah ini, kami mengambil contoh penjualan tiket kereta api. Kita masukkan di sini. Tuh. Langsung ada ya? Langsung Jadi ada. otomatis. Dan sudah terbukti. Berarti formula dari sistem basis data untuk kasus penjualan tiket kereta api untuk tugas kita Sudah berhasil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut kepada pembahasan kita tentang sistem basis data yang sudah kita jelaskan, pengertiannya, definisinya, lalu manfaatnya, terus Kekurangannya. nah, ya benar banget. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan langkah-langkah atau step-stepnya dalam membuat sistem basis data, pengaplikasiannya gitu. Kita ingin mempersingkat waktu dengan menggunakan file yang sudah kita buat terlebih dahulu. Jadi langsung aja bisa kita open. Di sini kita kasih nama Tugas SSD kelompok 1 kelas A, Azhara dan Apriliana. Ini terakhir kita buat kemarin Ya. filenya. dan kita tidak tidur. Nah, bisa kita lihat di layar. Ini ada tabel kasir, tabel kelas, tabel kereta, dan tabel beli, lalu tabel tiket kereta. Nah, cara membuatnya kita bisa langsung klik create, lalu tabel. Dan di tabel ini, di judul, langsung kita klik kanan, lalu design view untuk mengeditnya. Nah, sebelumnya kita langsung save aja nama yang mau kita ketik. Bisa kita tulis contohnya tabel kasir, coba. Lalu oke. Nah, di sini bisa kita lihat ini tandanya primary key. Nah, ini langsung kita isi, misalkan ada ID pelanggan, ya, ID pelanggan. Ini isi yang pelanggan, lalu ada nama, subtext, lalu tujuan, ya. Dari, ya, misalkan seperti itu. Ini saya kebutuhan aja. Lalu untuk menyimpannya langsung klik kanan dan save. Lalu bisa kita close.
Nah, di sini langsung tertera untuk tabel kasir coba-coba. Untuk melihatnya, kita bisa klik kanan dan open. Nah, ini bisa kita lihat bahwa di tabel kasir coba-coba ini sudah siap untuk menerima perintah dari langkah selanjutnya. Dan untuk selanjutnya, untuk tabel kelas, tabel kereta, dan lain-lain ini, caranya juga sama. Nih, bisa kita lihat untuk tabel kasir. Tuh, ini yang sudah terisi dari perintah form. Nanti kita akan jelaskan juga untuk yang di formnya. Tabel kelas langsung terisi otomatis ketika kita mengisi di form ini. Tabel pembeli dan tabel tiket kereta. Nah, untuk query sendiri, query sudah dijelaskan untuk di awal tadi yang fungsinya untuk menghubungkan relasi antar tabel, ya April? Ya, benar sekali. Ya, misalkan kayak tabel kasir dan tabel kelas dan tabel kereta ini memiliki relasi, memiliki hubungan yang sudah kita pelajari di sistem basis data seperti PK dan FK. Ya, benar. Ya, jadi ini bisa kita lihat saja seperti ini relasinya, ID pembeli dengan ID pembeli di tabel kasir seperti ini, dan bisa kita hubungkan. Untuk membuat query ini caranya, kita klik dulu di menu tabel, lalu create, dan kita pilih form wizard, dan langsung saja kita klik next ini, kita pindahkan ke kanan semua. Dan bisa kita pilih yang tabular saja agar terlihat rapi. Next lagi, dan kita pilih yang modify agar kita bisa memodifikasi sistemnya, desainnya. Lalu finish. Nah, seperti ini tampilan untuk hasil dari query-nya. Dan lanjut untuk form. Caranya hampir sama kayak tadi. Kita klik yang di menu tabel ini, klik create, lalu klik create, dan kita pilih yang form. Nah, seperti ini. Kalau kita mau memodifikasinya, kita bisa klik kanan di judul, dan kita buka design view. Nah, seperti ini. Ini bisa kita modifikasi, bisa kita turunkan, atau kita ubah warna untuk mempercantiknya. Ini bisa kita ganti back color-nya. Ini sebenarnya cuma tambahan aja mungkin ya mungkin tidak terlalu penting, tapi buat secara estetika ada aja kepentingannya di situ. Ya, tergantung ini sih, kita mau warna apa atau tidak dikasih warna juga tidak masalah. ya benar banget. Dan untuk di event, untuk di data, untuk dan lain-lain, ini bisa kita atur saja. Pop up jika kita ingin ketika dia keluar itu seperti ada efek pop up-nya, bisa kita yes kan. Terus di modal juga bisa kita yes kan. Ini sebenarnya cuman kepentingan estetika aja. Beda dari tabel dan di query, di form ini kita memerlukan namanya button. Itu seperti tombol perintah. Dan cara untuk membuat button, membuatnya, klik form design. Ini misalkan kita turunkan dahulu ya. Lalu bisa kita pilih yang ini, button. Kita klik, Kita sesuaikan, bisa kita tambahkan di sini. Oke. Nah, misalkan ini pada form kita menambahkan tanda kembali, simpan, tambah, membuat data baru, lalu menghapus dan selanjutnya. Nah, ini bisa disesuaikan aja. Misalkan kalau kita mau navigasi aja, ini bisa record navigasi. Lalu ini nih fungsinya buat apa? Mau go to previous atau next. Kalau previous kita pencet ini, tuh di sini keluar sampelnya seperti itu. Next. Terus teksnya kita ganti apa nih? Sebelumnya, misalkan. Lalu untuk picture-nya kita bisa memilih sendiri. Dan untuk sesuai kebutuhan kita juga. Ya, bisa di ini, lalu kita all files. Nah, ini file kita kemarin nih guys. Jadi bisa langsung kita tambahin aja ini buttonnya. Nih, kita kemarin pakai yang ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Finish.
Nah, ini tombolnya sudah langsung muncul di sini. Nah, untuk contoh aja, misalkan ini langsung kita save. Oh ya, sebelumnya biar rapi, ini biar sama kedua tombolnya, ini bisa kita edit aja di tabular aja. Tuh, dia secara otomatis bisa langsung beriringan. Jangan lupa kita save. Nah, kasih nama. Kita lihat hasil dari kita tadi. Nah, seperti ini guys. Jadi ini menu kembali dan simpannya bisa langsung kita isi. Ya, berapa nih uangnya? Misalkan kita klik 10.000. Oke. Simpan. Nanti ini akan terlihat di tabel kasir. Coba-coba. Nah, ini. Dan sekarang kita akan tunjukin hasil dari tabel yang kita dan di menu formnya. Nah, ini dia guys. Ya. Jadi sudah kita modifikasi melalui yang pop up tadi. Dan pewarnaannya, ikonnya ini kita perlihatkan tadi. Ini menu kembali, ini menu tambah, menu simpan, dan delete dan selanjutnya. Terus, kita lupa. Form tabel kereta. Nah, seperti ini. Kita di sini serba pink ya guys, karena kita suka warna pink. Ini ada tabel pembeli. Udah kita buat semua. Ini. Dan, nah, ini yang uniknya di form transaksi, karena form transaksi ini menyeluruh, menggabungkan antar yang kasir, yang kelas, yang kereta, yang pembeli. Jadi tergabung semua di transaksi ini. Terakumulasi gitu ya? Iya benar. Nah, ini kita buka desainnya. Tuh, ini tuh mentahannya seperti ini. Dan ini form headernya ini kita panggil dari query-nya. Oh gitu. Iya, bisa kita drag ini. Tuh, kita pindahkan ke sini gitu. Dan ini aplikasi utamanya. Langsung aja kita buka form utama. Tada. Wow. Gimana guys? Bisa di rating ya nanti. Waduh. Jadi dapat A ya Pak. Langsung kita klik ini form kelasnya. Ini hasil dari form yang kita sebelumnya tadi, yang satu-satuan. Jadi kita gabungin jadi satu ya. Ya, yang utama banget. Jadi kita kalau klik langsung keluar gitu. Langsung. Nah, setelah form kelas, form kereta, form pembeli, dan form tiket, lanjut kita ke form transaksi pembelian tiket. Nah, ini form yang benar-benar keseluruhan ya. Iya, benar banget. Nah, ini kita akan contohkan untuk form transaksi pembelian tiket kereta. Nah, misalkan ID pembeli kita nomor 9. Nah, langsung keluar gini Pril. Jadi ID KA-nya langsung keluar nomor 7 dari Labuan Ratu tujuan Batu Raja, ID pembelinya 9 ya kan, sesuai dengan ini. Jadi penumpangnya anak, kelas ekonomi, dan harga tiketnya 70.000. Yang tadi kita masukin yang penumpangnya cuma 10 maksimalnya. Ya itu tidak ada ya. Misalkan dia punya uang 100.000. Nah, langsung bisa kita masukkan di sini. Tuh. Langsung ada ya. Langsung jadi ada. Otomatis. Iya, kembaliannya tidak usah repot-repot pakai kalkulator lagi, langsung keluar 30.000 kembalian untuk pecahan 100.000 dan harga tiketnya 70.000. Nah, bisa langsung kita save. Dan sudah terbukti, berarti formula dari sistem basis data untuk kasus penjualan tiket kereta api
Untuk tugas kita, kelompok 1, kelas A atas nama Azahra Hamidah Kusuma, NPM 2115013020 dan saya Afriliana Rizka Dewi, NPM 2115013021 sudah memenuhi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.